Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Yang kami muliakan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming, beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Yang kami muliakan Presiden Republik Indonesia pada masanya, Presiden RI ke-6 Jenderal TNI Purnaweran, Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Ibu Negara Republik Indonesia pada masanya, Ibu Negara ke-4, Dr. DRA Hajah Sinta Nuriyah Wahid. Wakil Presiden Republik Indonesia pada masanya, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Jenderal TNI Purnaweran Tri Sutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla, beserta Ibu, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta Ibu yang kami muliakan. Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua MA RI, Ketua MK RI, dan Ketua Komisi Yudisial RI, yang kami hormati para Duta Besar Negara Sahabat, para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, dan para Kepala Staf beserta Ibu atau yang mewakili, serta jajaran TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, Jaksa Agung RI, dan seluruh jajaran, para Kepala Badan dan Lembaga Negara, para Ketua Partai Politik atau yang mewakili, para anggota DPD RI, Sekretaris Kompolnas beserta Komisioner Kompolnas, para Kapolri pada masanya dan seluruh senior pendahulu, Ibu Ketua Umum Bayangkari beserta pengurus pusat Bayangkari dan Yayasan Kemala Bayangkari, Irwasum Polri dan para pejabat utama Mabes Polri, para komisaris dan dirut pada BUMN, seluruh tokoh agama, ulama, cendekiawan, dan tokoh masyarakat, Atase Kepolisian Negara Sahabat dan Parnetsi Polri, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpinan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, pimpinan Konfederasi Buruh, anggota TNI Polri, dan aparatur sipil negara, serta para hadirin tamu undangan yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul dalam rangka upacara Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami, Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan hadir di tengah padatnya tugas kenegaraan dan memberikan direktif dan arahan lanjut untuk kami pedomani dan kita tindak lanjuti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama keluarga besar Polri, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, anggota DPR RI dan DPD RI, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan kementerian, lembaga, TNI, mitra kerja, para tokoh, NGO, OKP, dan seluruh masyarakat sehingga Polri dapat terus berupaya untuk menjawab tantangan tugas dengan presisi. Kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh personel dan keluarga besar Polri atas kerja keras, pengabdian, serta pengorbanan yang telah diberikan dengan tulus. Di usia pengabdian yang hampir mencapai 8 dekade ini, Polri terus merefleksikan dedikasinya sebagai bagian dari denyut nadi perjuangan bangsa Indonesia. Banyak tantangan yang kita hadapi, banyak rintangan yang kita lalui, salah satunya dalam mengawal transisi kepemimpinan nasional. Syukur Alhamdulillah, berkat kerja keras seluruh elemen bangsa, pemilu serentak 2024 terselenggara dengan aman dan sejuk, persatuan dan kesatuan tetap terjaga, sehingga dapat menjadi modal bangsa untuk terus melangkah menapaki kemajuan. Namun kita semua tidak boleh berpuas diri, karena ke depan masih banyak tantangan yang harus kita hadapi. Konflik geopolitik, perubahan iklim, hingga disrupsi teknologi informasi masih terus terjadi, sehingga menuntut kita untuk terus belajar dan beradaptasi. Guna menghadapi berbagai tantangan tersebut, Bapak Presiden Republik Indonesia
telah mencanangkan misi Astacita sebagai pedoman arah perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itu, dengan dilandasi semangat pengabdian yang tidak pernah padam, Polri siap mengerahkan segala sumber daya untuk menyukseskan seluruh program dan kebijakan pemerintah. Dalam mendukung program makan bergizi gratis pada tahun 2025, Polri menargetkan pendirian 100 SPPG. Namun hingga Juni 2025 sudah terdapat 139 SPPG yang diproyeksikan dapat melayani 430.000 penerima manfaat. Sampai saat ini 18 SPPG telah beroperasi, 24 SPPG dalam tahap verifikasi dan 97 SPPG dalam tahap pembangunan, dan mudah-mudahan sampai akhir tahun bisa sampai dengan 200 SPPG, dan tahun berikutnya kita akan naikkan 2-3 kali lipat. Selain itu, Polri juga menyediakan sarana Pusdiklat dan SPN sebagai lokasi pelatihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Sejalan dengan itu, dalam mendukung ketahanan pangan, Polri telah menjalankan program pekarangan pangan bergizi dan pemanfaatan lahan produktif guna mengoptimalkan lahan yang belum terkelola, pengawasan distribusi bantuan pemerintah, dan hasil panen agar tepat sasaran. Rekrutmen 593 personil Bintara Kompetensi Khusus, serta optimalisasi peran Babin Kamtibmas dan Bintara Penggerak Ketahanan Pangan sebagai ujung tombak pelaksana di lapangan. Khusus pada komoditas jagung, Polri bersama Kementan RI dan stakeholder lainnya, serta 135.563 kelompok tani telah mendorong penanaman jagung pada 429.000 hektar lahan. Kami juga mengembangkan inovasi bibit unggul, pupuk, dan aplikasi gugus tugas Polri mendukung ketahanan pangan. Selain itu, Polri memberikan bantuan alsintan dan pendampingan teknis pada seluruh tahapan budidaya jagung, membangun 18 gudang pangan Polri, hingga menginisiasi kolaborasi untuk menyatukan kepentingan dari hulu hingga ke hilir dengan menjadikan koperasi sebagai garda terdepan. Tentunya upaya ini bukan hanya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen, namun juga memperkuat posisi tawar petani, serta menjamin penyerapan sesuai standar harga pemerintah. Hingga Juni 2025, Polri berhasil melaksanakan panen raya serentak kuartal pertama dan kedua dengan hasil panen mencapai 2,08 sampai dengan 2,5 juta ton. Pada kuartal ketiga, kami menargetkan penanaman jagung pada 750.000 hektar lahan dengan estimasi hasil panen sebesar 3 sampai dengan 7,5 juta ton. Serta pada kuartal keempat, target penanaman jagung pada 1 juta hektar lahan dengan estimasi hasil panen sebesar 4 sampai dengan 10 juta ton. Guna menjamin seluruh panen terserap secara optimal, Polri bersama stakeholder terkait menjalin kerjasama ekspor 20.000 ton jagung yang dilakukan secara bertahap. Pada Juni 2025 telah dilakukan ekspor perdana 1.200 ton jagung dari Kalimantan Barat menuju Malaysia, serta 6.000 ton jagung dari NTB menuju Filipina. Kami optimis dengan keteguhan tekad seluruh komponen bangsa, kita mampu menggapai cita-cita mulia, menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Yang kami muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia serta para hadirin yang saya hormati, kami menyadari bahwa stabilitas Kamtibmas adalah prasyarat utama pembangunan. Oleh sebab itu, Polri terus berkolaborasi untuk memitigasi bencana alam, menjadi problem solver dalam konflik sosial, serta menanggulangi ancaman terorisme sebagai wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Terkait ancaman terorisme, Polri mengedepankan soft approach melalui deradikalisasi, pembinaan ex-napiter, serta bersinergi dengan tokoh agama dan masyarakat, sehingga berhasil mendorong deklarasi pembubaran oleh 8.315 ex-anggota Jamaah Islamiyah yang berikrar setia dan kembali ke pangkuan NKRI. Di sisi lain, Polri tetap tegas menjalankan preventive strike, sehingga dunia meyakini
bahwa Indonesia adalah negara aman karena berhasil mewujudkan zero attack sejak tahun 2023 sampai dengan Juni 2025. Capaian tersebut merupakan landasan awal kesuksesan penyelenggaraan agenda nasional dan internasional, mulai dari pengamanan kunjungan kenegaraan, event internasional, PON 21, Natal, dan Tahun Baru, hingga Idul Fitri 2025. Secara khusus, melalui Operasi Ketupat 2025, Polri bersama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan stakeholder terkait berhasil menjamin kelancaran mudik serta menekan angka kecelakaan hingga 31,43% dan tingkat fatalitas sebesar 53,42%. Atas upaya tersebut, survei indikator menyatakan 80,9% masyarakat puas terhadap pelaksanaan Operasi Ketupat 2025. Tentunya keberhasilan pengamanan agenda nasional dan internasional tersebut adalah pijakan awal untuk terus meningkatkan international trust dan mendorong masuknya investasi. Selanjutnya, untuk melindungi hak-hak buruh dan menyelesaikan permasalahan hubungan industrial, Polri bersama Kemenaker RI menginisiasi pembentukan Des Ketenagakerjaan Polri serta pelatihan 2.671 penyidik di bidang ketenagakerjaan. Melalui kerjasama dengan Serikat Buruh serta 2 perusahaan di Kabupaten Cirebon dan Brebes, pada Juni 2025, Polri mengantarkan 700 buruh terdampak PHK dari 5 perusahaan untuk kembali bekerja di tempat yang baru. Dalam waktu dekat, 1.500 buruh lainnya juga akan dipekerjakan kembali. Adapun total peluang penyerapan tenaga kerja pada 2 perusahaan tersebut sebesar 35.000 orang. Selain itu, Polri juga melaksanakan Operasi Pekat 2025 di seluruh Indonesia, khususnya pada wilayah industri, sehingga berhasil mengamankan 13.438 pelaku premanisme. Adapun 3.382 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 10.056 orang lainnya dibina dengan melibatkan dinas sosial. Berdasarkan survei indikator, 67% masyarakat puas terhadap operasi ini. Yang kami muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia serta para hadirin yang kami banggakan. Terkait penegakan hukum, Polri senantiasa mengedepankan restoratif justice, namun tetap tegas terhadap kejahatan yang meresahkan masyarakat. Dalam upaya memberantas narkoba, Polri bersama Kemenko Polkam dan kementerian lembaga terkait tergabung dalam Des Pemberantasan Narkoba sebagai leading sektor. Polri berhasil melakukan penegakan hukum terhadap 23.456 perkara yang melibatkan 32.403 tersangka dengan barang bukti berbagai jenis narkoba senilai 6,97 triliun rupiah dan menyelamatkan 35,7 juta jiwa. Polri juga mengidentifikasi 325 kampung narkoba dan mentransformasi 145 diantaranya menjadi kampung bebas dari narkoba, melakukan kampanye anti narkoba, melakukan rehabilitasi terhadap 1.543 korban penyalahgunaan narkoba, serta memproses 11 perkara TPPU dan menyita aset senilai 162,32 miliar rupiah. Selanjutnya, sebagai wujud komitmen Polri yang tidak pernah surut dalam memberantas kejahatan perjudian daring melalui Des Pemberantasan Perjudian Daring, Polri melakukan penegakan hukum terhadap 1.297 perkara yang melibatkan 1.492 tersangka dengan barang bukti senilai 922,53 miliar rupiah, mengajukan pemblokiran 186.713 situs, serta memproses 13 perkara TPPU dengan aset senilai 1,8 triliun rupiah. Guna menghadapi perkembangan tantangan kejahatan dan menjamin keamanan ruang cyber, Polri telah mengembangkan struktur organisasi Direktorat Reserse Cyber pada 8 Polda. Polri juga membentuk Kortas Tipikor dan Satgas Optimalisasi Penerimaan Negara yang diharapkan
mampu mengoptimalkan pendapatan dan mencegah kebocoran keuangan negara. Dalam melindungi kelompok rentan, Polri membentuk Direktorat Tindak Pidana PPA PPO Barreskrim Polri yang telah dikembangkan hingga tingkat Polda dan Polres, membuka ruang jabatan strategis bagi Polwan agar lebih responsif terhadap isu gender, memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk mengabdikan diri kepada masyarakat sebagai personil Polri, serta melaksanakan kampanye Rise and Speak. Dalam mewujudkan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Polri terus melakukan transformasi pelayanan berbasis digital melalui super apps presisi, serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pengembangan Smart City melalui command center yang terintegrasi. Tidak hanya di dalam negeri, Polri ikut berperan menjaga perdamaian melalui kerjasama pemeliharaan keamanan global, penegakan hukum lintas negara, dan terlibat dalam misi kemanusiaan. Selain itu, Polri juga membangun satu-satunya pusat misi internasional di Asia Tenggara, serta terlibat aktif dalam misi pemeliharaan perdamaian, sehingga turut memberi andil menjadikan Indonesia sebagai negara ke-6 paling berkontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Upaya mengharumkan nama Indonesia juga diwujudkan melalui kegiatan non-operasional di bidang olahraga. Pertama kalinya Polri mewakili Indonesia dalam ajang World Police and Fire Games ke-22 tahun 2025 di Amerika Serikat, yang diikuti 8.500 peserta dari 70 negara dan mempertandingkan lebih dari 60 cabang olahraga. Keikutsertaan Polri bukan hanya untuk membangun citra positif Indonesia, namun juga menjadi sarana mempererat solidaritas antar kepolisian dunia. Saat ini dari 97 atlet dan ofisial Polri yang berlaga pada 8 cabang olahraga, yaitu voli, basket, renang, atletik, golf, sepeda, judo, dan taekwondo, Polri berhasil 12 medali emas, 2 medali perak, dan 5 medali perunggu, sehingga menempatkan Indonesia pada peringkat keempat klasemen sementara. Perolehan ini masih dapat terus bertambah karena pertandingan berlangsung hingga tanggal 6 Juli 2025. Yang kami muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia serta hadirin yang berbahagia. Perjuangan menuju visi bersama Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045 adalah perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan. Namun kami yakin sepenuhnya bahwa cita-cita mulia ini dapat tercapai melalui sinergisitas seluruh komponen bangsa. Sebagai penutup, kami menyadari pelaksanaan tugas Polri belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk selalu berpegang pada keyakinan bahwa setiap kritik dan saran dari masyarakat adalah wujud dukungan dan energi bagi kami agar terus tumbuh, beradaptasi, serta melakukan pembenahan yang berkelanjutan demi satu tujuan mulia, menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat. Demikian sambutan kami, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Hadirin sekalian, sebagai wujud syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, di hari istimewa ini akan ditandai dengan pemotongan tumpeng. Saat ini kita akan menyaksikan bentuk dari persatuan dan perjuangan bangsa melalui iringan tumpeng pilar kebangsaan. Pilar bangsa adalah tonggak kokoh dasar negara yang dilandasi rasa